Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Saya Nur Hamidah Sinaga SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir dari Unit Kerja SMP Negeri 7 Tanjung Medan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 11. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru yang dibimbing oleh Bapak Pariaman Saragi sebagai fasilitator dan Bapak Santari sebagai pengajar praktik. Adapun filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama menuntun. Pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Lalu yang kedua, budi pekerti. Menebalkan laku murid dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti, olah cipta, olah karsa, olah karya, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang keempat, menghamba pada anak. Berpusat pada murid dan memandang anak dengan rasa hormat. Selanjutnya, kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dilaksanakan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang kedua, pendidik harus memperhatikan karakteristik dan budaya peserta didik. Yang ketiga, peran seorang pendidik adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Keempat, pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Kelima, pendidikan harus menerapkan konsep sistem AMOD. Yang keenam, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya belajar modul 11? Sebelum saya belajar modul 11, saya percaya bahwa peserta didik itu ibarat kertas kosong dan tugas saya sebagai seorang guru untuk menulisnya. Saya juga percaya bahwa peserta didik akan dapat mencapai tujuannya apabila mereka dididik dengan berbagai aturan dan dihukum apabila melakukan kesalahan. Lalu, saya sebagai seorang guru merasa bahwa guru merupakan sumber ilmu. Penggunaan model pembelajaran saya berikan harus sesuai dengan materi, tanpa memperhatikan keinginan peserta didik. Terakhir, saya mengutamakan aspek kognitif daripada aspek afektif dan juga psikomotor peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa perubahan dari pemikiran ataupun perubahan perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang pertama, perubahan pemikiran saya yaitu peserta didik bukanlah kertas kosong. Mereka sudah memiliki tulisannya sendiri. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah menebalkannya. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, pentingnya saya mengetahui karakter peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Lalu, saya sebagai seorang pendidik bukanlah satu-satunya sumber ilmu yang harus didapatkan peserta didik. Dan terakhir, pendidik itu seharusnya menuntun peserta didiknya untuk bisa mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, bukan hanya menuntut dengan berbagai tekanan. Yang kedua, perubahan perilaku. Perubahan perilaku saya di sini saya lakukan dengan mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan karakteristik anak yang memiliki perbedaan dalam gaya belajar.
Selanjutnya, saya memberikan kebebasan kepada setiap anak agar menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, saya menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti anak dengan menambahkan budaya pantun dalam proses pembelajaran. Terakhir, saya menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya dengan memberikan pelayanan yang maksimal, layaknya seperti anak kandung saya sendiri. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang saya terapkan di kelas saya adalah mendesain ruang kelas agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Dengan cara membuat pola estetik pada dinding ruang kelas, lalu kami cat dengan 3 warna, dan selanjutnya kami menempel berbagai karya seni peserta didik. Hal kedua yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan. Terkadang saya membawa peserta didik belajar di luar kelas, lalu membentuk kelompok belajar dan memberikan kepada mereka kebebasan untuk bisa belajar sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Hal ketiga yang saya lakukan adalah menanamkan nilai budi peserta dengan menambahkan budaya pantun pada proses pembelajaran. Seperti pada video berikutnya. Belajar MTK. Jangan lupa beli sepatu. Ayo kawan menuntut ilmu untuk bekal masa depan. Rasa sayang dilihat dari jauh. Rasa sayang jalan bersama-sama. Jangan lupa beli buku. Ayo kita belajar bersama agar kita dapat ilmu. Terakhir yang saya lakukan adalah menerapkan sistem amal, mendidik peserta didik dengan cara menuntun bukan menuntut. Nah, saya akan membimbing peserta didik agar mereka mampu berkomunikasi dengan baik untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Selanjutnya, saya juga melayani mereka dengan sabar dan penuh kasih sayang. Demikianlah video dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru seluruhnya. Terima kasih.